UMKM unggul di wilayah Jakarta. Jakarta punya gaya, Jakarta punya cerita. Jakarta punya beragam makanan dan minuman khas. Salah satu minuman khas asal Jakarta adalah bir peletok. Wah, minuman bir? Jangan salah, bir yang satu ini bukan sembarangan bir. Bir ini udah ada dari zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, banyak masyarakat Betawi yang tergoda untuk mencoba meminum bir. Tapi karena efeknya yang memabukkan, beberapa orang Betawi mencoba meracik bir yang dapat menghangatkan badan, tapi tidak memabukkan. Akhirnya, terciptalah bir peletok yang rasanya nikmat dan menghangatkan badan. Bir peletok terbuat dari campuran rempah-rempah pilihan, yaitu jahe, daun pandan wangi, serai, dan rempah-rempah pilihan lainnya. Agar warnanya lebih menarik, orang Betawi biasanya menggunakan tambahan kayu secang yang akan memberikan warna merah bila diseduh dengan air panas. Jadi, walaupun namanya bir, minuman satu ini tidak bikin orang yang minum jadi mabuk. Bir peletok bisa ditemukan di berbagai wilayah di Jakarta. Banyak UMKM yang memproduksi bir peletok telah mendapatkan nomor izin edar BPOM MD. Salah satunya adalah pelopor bir peletok yang bertempat di Jagakarsa, Jakarta Selatan, yaitu UMKM Bir Peletok Bang Isra. Bir Peletok Bang Isra merupakan UMKM yang ulet dan tangguh, serta pantang mundur untuk terus maju memperkenalkan dan melestarikan minuman khas Betawi ini kepada masyarakat. Iya, bukan gambir sebarang gambir, gambir ditanam di tengah kota. Bukan bir sembarang bir, bir yang satu ini asalnya dari Jakarta. Ya, nah kita bakal ngobrol bareng nih, karena besok kita akan ulang tahun di Jakarta, ulang tahun Jakarta yang ke-497. Jadi kita ngobrolnya tentang potensi yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah bir peletok, ini produksi UMKM yang ada di Jakarta, dan kita akan ngobrol langsung dengan pelaku UMKM, Bang Abdul Mutakin. Bang Mutakin, apa kabar? Halo, selamat pagi Ibu Bapak. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Bapak Mutakin. Ini panggilan akrabnya apa nih kira-kira Bang Mutakin? Boleh panggil Bang aja, Bang Takin atau siapa, nggak apa-apa, sama aja. Ya, biar makin terasa dekat gitu. Ya, Bang Mutakin, ada Bang Agus juga dengan Empok Hana di Batam. Iya. Gak apa-apa kan dipanggil Empok Hana? Gak apa-apa. Itu jadi kayak suku Betawi asli jadinya ya. Iya. Kalau Melayu Kepri dipanggilnya apa sih? Ci atau Puan sih. Ci atau Puan. Kalau anak-anak mudanya ya. Oh, oke deh. Kita ngobrol dengan Bang Mutakin deh. Bir peletok ya, ini menarik ya. Namanya bir tapi ya tidak memabukkan ya, tapi ini adalah minuman kesehatan yang asli milik Betawi atau milik Jakarta. Ini ceritanya gimana sih Bang Mutakin bisa menekuni atau memproduksi UMKM-nya bir peletok ini, Bang? Ya, terima kasih Bang Empo. Awal mula kita buka usaha bir peletok itu kebetulan kita ya asli Jakarta ya. Kebanyakan kan minuman-minuman makanan tuh setiap daerah punya minuman makanan khas. Nah, kita juga punya nih minuman khas Jakarta. Apa ya, kalau makanan kan udah ada dodol segala macam. Nah, kita coba kebetulan keluarga kami bisa bikin bir peletok nih. Nah, bikin bir peletoknya itu biasanya hanya untuk kegiatan kayak arisan, hajatan kayak gitu-gitu aja. Nah, kemudian kita coba untuk mengemasnya dalam kemasan botol dan dijual. Alhamdulillah responnya cukup positif. Dan kebetulan juga kita tinggal di lingkungan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Jadi di situ pusatnya kegiatan budaya Betawi di situ ada. Jadi kita mengenalkan kuliner bir peletok ini. Ya, jadi bir peletok ini adalah warisan budaya Betawi ya, Bang ya? Ya, betul. Sudah ada pergubnya nomor 11 tahun 2017. Jadi sudah dia divalidasi oleh pemerintah daerah sendiri. Ya. Ini rasanya pengen tahu nih, Hana katanya seperti apa sih rasanya bir peletok ini? Mau dibilang, dan langsung tahu aja isi hati ya. Gimana nih Bang Mutakin? Untuk rasa kita itu karena terbuat bahan bakunya tuh dominannya jahe, serai, biji pala, kapulaga. Kita ada 13 macam rempah. Kalau untuk rasa mungkin Abang Po di sini udah pernah nyobain
wedang wuluh mungkin. Nah, Oh, wedang wuluh udah pernah. Seperti itu. Cuma rempah kita lebih banyak, Pak. Abang Po. Rempah kita nih ada 13 macam rempah. Jadi ada serai, ada biji pala, kapulaga, kayu manis, dan kayu secang, daun pandan. Jadi lebih variatif ya rempahnya. jadi komposisinya itu berbeda lah ya dengan bir peletok yang ada yang punya Bang Mutakin ini ya. Iya. Kalau mungkin dari daerah-daerah lain kan biasanya ada juga minuman jahe penghangat kayak di Dieng ada Purwaceng segala macam, ada wedang wuluh segala macam. Nah, kita di Jakarta juga punya nih namanya bir petok, minuman khas kita. Yang bahan bakunya ya dari rempah-rempah asli Nusantara. Benar-benar. Jadi minuman kesehatan, tapi kenapa dibuat namanya bir di depannya? Ini kan unik ya. Nah, itu ada sejarahnya mungkin, pasti. Dari sejarahnya itu ya mungkin zaman kolonial dulu bangsa-bangsa Eropa datang ke sini bawa minuman bir yang menurut mereka itu menghangatkan tubuh untuk mereka. Tapi kebanyakan mayoritas masyarakat di sini kan Muslim, jadi dilarang untuk minum bir kan. Nah kemudian mungkin masyarakatnya bikin nih minuman yang kira-kira apa yang bisa bikin menghangatkan tubuh dan bisa punya khasiat. Ternyata mereka mencoba meracik dan dibuatlah bir dengan rempah-rempah asli Nusantara. Jadilah bir peletok. Nah, adapun kata peletoknya itu diambil dari mungkin cara pembuatannya. Jadi diaduk-aduk, letak-letok, jadi dinamakan bir peletok. Oh gitu ternyata ya. Jadi selain menghangatkan tubuh, apalagi nih manfaat dari bir peletok kalau misalnya kita sudah selesai atau sudah mengkonsumsinya? Ya, untuk manfaat banyak sekali ya karena kan memang terbuat dari rempah-rempah yang alami dan itu menghangatkan tubuh, menambah nafsu makan, memperlancar peredaran darah, untuk menjaga imunitas tubuh. Kalau ada yang penyakit-penyakit hipertensi ini disarankan nggak untuk minum bir peletok ini? Kita belum ada kajian sejauh itu ya. Cuma kan karena bahan bakunya dari rempah-rempah, jahe, kayu manis, kapulaga segala macam itu kan punya khasiat masing-masing. Yang paling umum sih biasanya yang lagi batuk, lagi flu, lagi kurang fit itu sangat berpengaruh ketika habis minum bir peletok. Untuk mengobati penyakit segala macam kita belum ada kajian ya untuk seperti itu ya. Karena kita lihat dari manfaat dari bahan baku yang kita gunakan aja. Oke, berarti minuman ini bebas alkohol dan bisa diminum sama siapa aja, kalangan bebas, dan yang paling penting halal dan aman ya. Aman dan halal, dan kita juga sudah ada izin edar BPOM-nya, dan untuk ibu hamil juga aman. Iya. Karena tidak mengandung pengawet dan pewarna. Bang, tadi disinggung soal pengolahannya Bang, sedikit bisa diringkas nggak Bang? Cara pengolahannya dan berapa lama itu membutuhkan waktunya Bang? Untuk pengolahan kita semua bahan baku kebetulan kita kan di Jakarta tuh bahan baku lengkap ya. Kita juga stoknya dari pasar induk, langsung bahan baku segar dikirim dari pasar induk. Bahan bakunya dicuci di segala macam. Nah, jahe diiris, bahan baku yang lain digeprek, dan kita tidak ada proses blender ya. Biasanya kan ada yang di blender, itu juga boleh juga sih untuk menghemat bahan baku dan rasanya juga ada bedanya nanti. Kalau kita kebanyakan diiris dan digeprek. Jadi semua bahan baku itu tadi dimasukkan, direbus selama 1 jam. Ya. Jadi direbus selama 1 jam sampai mendidih, kemudian dimasukkan kayu secang. Kayu secang ini selain punya manfaat, dia juga untuk merubah warna menjadi lebih merah atau menjadi lebih menarik. Jadi bahan pewarna alami kayu secang itu. Okay. Nah setelah proses pemanasan, perebusan, semuanya disaring dan kita kemas dalam kemasan botol. Nah dalam kemasan botol ini kita masukin dalam keadaan panas. Nah setelah dimasukin di dalam botol ini, kita steril lagi botolnya. Setelah steril lagi, kita simpan, dapat disimpan selama 2 bulan. Itu Pak. Oh, selama 2 bulan. Berarti prosesnya nggak ada di fermentasi ya, Bang? Nggak ada fermentasi. Jadi prosesnya perebusan aja. Rebusan saja. Oke. Oke, dan itu masa kadaluarsa berapa bulan tadi?
kita bisa masa kadaluarsanya 3 bulan, tapi kita ngejaga kualitas di expired date-nya sesuai dengan peraturan BPOM kita jaga 2 bulan aja. Sebenarnya untuk 3 bulan pun aman, 3 bulan, 6 bulan pun aman selama dia belum tidak berubah warna dan ditaruh di tempat yang sejuk. Oh gitu ya Bang. Karena kita tidak memakai pengawet. Wah, nggak pakai pengawet ya, berarti betul-betul sehat untuk tubuh kita. Iya. Nah, kalau misalnya bicara tentang bahan baku nih, Bang Mutakin, pernah nggak sih ada kewalahan mengenai bahan baku, mengenai jahe yang mungkin agak sulit untuk ditemukan atau juga secangnya, itu bagaimana mensiasatinya? Kalau bahan baku kita tidak kesulitan ya, kebetulan kita juga udah punya pelanggan, supplier dari pasar induk. Yang agak susah saat ini yaitu gula, Bu. Kadang-kadang gula harganya tuh kenaikannya luar biasa. Iya. Dari tahun ini aja udah berapa kali naik, udah lumayan juga. Kita juga akhirnya mau nggak mau menaikkan harga. Tapi untuk bahan baku rempah kita dari pasar induk, dari supplier kita itu aman. Harganya pun ya kadang fluktuatif, tapi masih normal lah. Cuma yang agak naik nih setahun terakhir ini agak harga gula nih yang agak lumayan naiknya, enggak lumayan. Oh, oke. Jadi cara mensiasatinya bagaimana nih Bang? Apakah harga produknya dinaikkan atau mungkin komposisi gulanya makin diturunkan? Kapasitasnya? Kita juga naikin harga. Emang sudah waktunya menaikkan harga. Ada juga kita jadi ada varian baru jadinya. Jadi varian bir batok less sugar. Oh Jadi, iya ya. Sugarnya hanya 30%. Jadi kan lebih sehat juga. Jadi kita menemukan variasi baru gitu. Ya. Bang, soal harga yang ditanyakan nanti ada menyinggung harga juga. Harga berapa sih Bang satu botolnya? Untuk satu botol kita harga yang botol kecil ini 15.000. Oh. Itu Untuk berapa mili? 250 mili. 250 mili ya. Ada juga yang besar juga ada di dalam kita 28.000. Ukuran 640 mili. Terjangkau lah ya. Ya terus ikannya bisa langsung diminum dalam pakai es atau dipanaskan lagi bisa juga. Atau juga bisa juga nih minumnya dicampur lemon. Oh gitu, baik. Jauh lebih segar lagi ya Bang ya? Iya. Ya. Kita juga ada produk baru namanya Lemon Talk. Jadi bahan baku bir peletok tadi semuanya bahan bakunya sama, prosesnya sama, cuma di proses akhir kita tambahin lemon. Jadi tambahnya bir peletok Lemon Talk kita singkat. Oh ya, itu inovasinya ya? Inovasinya. Iya, betul. Saya penasaran juga tadi kebaca brandnya kok Bang Isra. Nah ini kenapa? Bang Isra itu almarhum kakak saya. Alhamdulillah dia yang mempelopori bir peletok ini, Pak. Gitu ya. Oke. Jadi tahun 2017-an awal mulanya beliau membuat brand ini bir peletok. Ya, Bang Mutakin, ini kan kita besok mau ulang tahun Jakarta ya, dan salah satu potensi daerah di DKI Jakarta adalah bir peletok. Kemudian juga mungkin Bang Mutakin selaku pelaku UMKM juga punya harapan lah. Kan kalau di Perancis ada pastis ya, minuman khas tradisional mereka, ada eggnog ya di Inggris, ada orange juice di Amerika, ada sangria di Spanyol. Ya kan bukan tidak mungkin ya, bir peletok juga jadi mendunia atau nah ini upaya-upaya misalnya nggak usah mendunia dulu, menasional dulu, apakah sudah dikenal di seluruh Indonesia dan juga nanti diekspor ke mancanegara. Ini gimana harapannya nih, sebagai pelaku UMKM? Bir peletok, alhamdulillah bir peletok kita juga sudah untuk tingkat daerah sudah cukup unggul. Kita juga pemasarannya juga cukup masif. Kita kebanyakan untuk pemasaran lebih ke reseller. Jadi kita masukin ke resto-resto, ke marketplace segala macam. Kita nggak buka marketplace, tapi reseller kita yang buka marketplace gitu. Jadi banyak yang datang ke kita langsung itu beli untuk mereka jual lagi. Ada juga beberapa instansi yang sudah langganan sama kita. Biasanya kayak Bank DKI, biasanya dia untuk kegiatan rapat, kegiatan tertentu, mereka pesan untuk minuman dari kita. Atau dari Pertamina beberapa kali juga pesan juga.
Dan alhamdulillah kita juga udah masuk beberapa hotel sebagai minuman komplimen di kamar gitu. Jadi kayak ada tamu dari luar dapat minumannya tuh langsung bir peletok. Jadi membuat penasaran juga, mempromosikan minuman khas Jakarta juga. Jadi sudah masuk beberapa hotel juga. Ya, mungkin nanti Hana di Batam bikin jadi reseller juga nih. Iya, itu yang tadi dibilang. Kalau misalnya di Batam bisa nggak kira-kira Bang Mutakin? Untuk saat ini kita masih masih lokal aja karena kebanyakan yang pengiriman keluar kota pun yang melakukan reseller kita. Jadi kita fokus ke bagian produksi aja gitu, Mbak. Harus jadi sejauh ini reseller harus jadi udah banyak reseller ya? dulu, Hana. Iya, kendalanya itu di botol beling. Oh, Jadi botolnya beli. pengiriman keluar kota itu agak lumayan mahal. Ya emang harus beling ya, nggak misalnya dirubah jadi plastik gitu atau? Kita sudah coba pakai botol plastik, cuma nggak tahan lama gitu. Oh, oke. Harus pakai pengawet. Jadi kita masih idealis untuk mempertahankan produk kita, jangan pakai pengawet gitu. Jadi gimana caranya kita sudah coba dengan plastik yang kualitasnya bagus juga, tetap aja nggak bisa tahan lama kalau menggunakan plastik. Oke. Harus dicoba minuman satu ini ya. Harus Penasaran dicoba. sekali. Karena ya luar biasa ya dari bahan-bahannya aja terus dari manfaatnya tadi. Jadi keinget kalau di Batam atau di Kepulauan Riau itu ada air dohot ya. Ya Air ada ya, dohot. air dohot itu juga mirip-mirip. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup Bang Mutakin ada harapan ataupun apa yang disampaikan kepada ke pendengar. depan kota Jakarta menjadi kota global berjuta pesona sesuai dengan tagline-nya tahun ini. Saya juga ucapkan selamat Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497. Semoga kota Jakarta semakin maju, semakin menjadi kota global. Mudah-mudahan UMKM-nya semakin diperhatikan, produk-produk UMKM semua bisa berkembang dan menjadi besar. Amin, mudah-mudahan ya. Sukses selalu Bang Mutakin beserta Terima kasih, pelaku Pak. UMKM di Jakarta semuanya. Salam dari Voice of Indonesia dan RRI Batam ya. Terima kasih. Oke, itu dia Hana bincang-bincang Obrolan kita bersama dengan ya. Bang Mutakin ya. Ternyata minuman ini ada minuman sehat. Jadi kalau misalnya minum air putih, jangan lupa juga bir peletok dari Jakarta. Wih. Iya, oke. Voice of Indonesia.